Bayangkan, suami yang selama ini diam-diam menguras hartaku, tiba-tiba ku buat malu besar di depan selingkuhannya dan keluarganya sendiri. Bagaimana caraku membalas pengkhianatannya? Simak sampai akhir ceritanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, serta komen dari kota mana kalian menonton, supaya aku tahu kisah ini sudah sampai kemana. Malam itu, jam sudah menunjukkan pukul 10.30. Di luar hujan baru saja reda, suara tetes air dari atap masih terdengar jelas. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menunggu suamiku, Arman, yang katanya hanya lembur sebentar. Tapi entah sudah berapa kali aku mendengar alasan itu. Arman dulu bukan tipe lelaki yang suka pulang larut malam. Bahkan ketika pekerjaannya menumpuk, ia lebih memilih membawa pulang dokumen daripada menghabiskan waktu di kantor. Aku selalu menyiapkan kopi hangat untuk menemaninya bekerja di ruang baca rumah kami. Namun, akhir-akhir ini sikapnya berubah drastis. Ia lebih sering beralasan harus meeting dengan klien, atau lembur mendadak. Anehnya, setiap kali pulang, wajahnya terlihat segar, rambutnya rapi, bahkan aroma parfumnya masih kuat. Itu bukan aroma keringat orang yang baru saja bekerja keras di kantor. Aku mulai merasa ada yang aneh. Beberapa minggu terakhir, Arman juga lebih memperhatikan penampilannya. Ia membeli kemeja baru, sepatu kulit, bahkan jam tangan mahal. Semua itu tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Arman yang kukenal adalah lelaki sederhana, tidak terlalu peduli dengan fashion. Puncaknya, suatu sore aku melihatnya bercermin cukup lama, mencoba dasi berbeda-beda. Ketika aku bertanya, ia hanya menjawab singkat. Klien penting. Sayang. Aku harus terlihat rapi. Jawaban itu membuatku semakin curiga. Kenapa tiba-tiba ia punya banyak klien penting? Dan kenapa ia tampak jauh lebih semangat saat berangkat malam daripada saat bersama keluarga? Kecurigaanku semakin kuat ketika ia mulai sangat protektif terhadap ponselnya. Dulu, ponselnya sering ia biarkan tergeletak di meja atau sofa. Bahkan aku yang sering diminta membacakan pesan darinya ketika ia sedang sibuk. Tapi kini, ponselnya selalu ia bawa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Ia juga mengganti password tanpa memberitahuku. Suatu malam, saat ia tertidur, aku mencoba membuka ponselnya. Tapi ternyata, selain password layar, ia juga memasang kunci aplikasi untuk WhatsApp dan galeri foto. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Aku merasakan dada sesak. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Aku mencoba menanyakannya secara langsung. Mas, akhir-akhir ini sering pulang malam, kerjaan banyak banget, ya? Tanyaku hati-hati, sambil menyiapkan teh hangat. Arman meneguk minumannya sebentar, lalu menjawab tanpa menatapku. Iya, sayang. Perusahaan lagi banyak proyek. Aku nggak enak kalau ninggalin anak buah kerja sendirian. Aku menunduk. Jawabannya terdengar masuk akal, tapi nada bicaranya dingin, seperti hanya untuk menutup pembicaraan. Aku mencoba lagi. Kalau ada masalah, cerita aja, Mas. Aku kan istri Mas. Arman tersenyum tipis, tapi senyum itu terasa dipaksakan. Nggak ada apa-apa. Kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Kalimat itu justru membuat pikiranku semakin liar. Hari berganti minggu. Sikap Arman makin sulit dipahami. Ia lebih sering keluar malam, bahkan di hari libur. Yang lebih menyakitkan, aku mulai merasakan jarak di antara kami. Ia jarang lagi memelukku seperti dulu, jarang mengajakku berbincang panjang, dan jarang memuji masakan yang kusajikan. Aku merasa seperti tinggal bersama orang asing. Namun, yang paling membuatku sakit hati adalah ketika suatu malam, aku mendengar ia bersenandung kecil sambil bercermin. Wajahnya berbinar, seakan hendak menemui seseorang yang membuatnya bahagia. Aku mengenalnya sejak lama. Senyum itu bukan senyum untukku. Aku mulai memperhatikan kebiasaannya lebih detail. Setiap kali ia pergi,
Aku mencatat jam berangkat dan jam pulangnya. Aku bahkan mulai memeriksa dompetnya, mencari struk atau tanda-tanda yang bisa menjawab rasa penasaranku. Suatu hari, aku menemukan struk pembayaran dari sebuah restoran mewah. Nilainya cukup besar untuk 2 orang. Aku menatap struk itu lama. Aku tahu, Arman bukan tipe pria yang suka makan di restoran mahal. Bahkan saat bersamaku, ia lebih memilih tempat sederhana. Kalau bukan denganku, lalu dengan siapa? Malam-malamku berubah menjadi waktu penuh kegelisahan. Aku sering tidak bisa tidur, hanya menatap kosong ke langit-langit kamar. Hati kecilku terus berbisik, ada orang lain, ada orang lain. Namun, aku masih berusaha menyangkal. Aku tidak ingin buru-buru menuduh. Aku ingin bukti nyata. Aku juga masih berharap, mungkin ini hanya perasaanku saja. Mungkin Arman benar-benar sibuk dengan pekerjaan. Mungkin aku hanya terlalu sensitif. Tapi setiap kali ia pulang dengan wajah segar, setiap kali ia tersenyum sambil memeriksa ponselnya diam-diam, keyakinanku semakin kuat, ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Aku mencoba berbagi cerita dengan sahabatku, Dina. Din, aku curiga sama Arman. Dia sering banget keluar malam, terus kok kayaknya berubah banget. Bahkan ponselnya dikunci ganda, kataku sambil menahan tangis. Dina menatapku prihatin. Sai, insting seorang istri jarang salah. Kalau kamu udah merasa ada yang aneh, biasanya memang ada sesuatu. Tapi jangan gegabah, cari bukti dulu. Aku mengangguk. Kata-katanya masuk akal. Aku tidak boleh hanya mengandalkan perasaan. Aku harus menemukan fakta. Malam itu, setelah Arman berangkat lagi dengan alasan meeting klien, aku duduk lama di ruang tamu. Aku memandangi pintu yang baru saja ia tutup, sambil mengepalkan tangan. Cukup sudah. Aku tidak bisa terus membiarkan diriku terjebak dalam kebingungan dan kecurigaan. Aku harus mencari tahu. Aku harus menemukan kebenaran, meski itu pahit sekalipun. Dengan hati berdebar, aku mulai menyusun rencana kecil untuk membongkar rahasia Arman. Aku tidak tahu apa yang akan kutemukan, tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan diam lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa api kecil dalam diriku menyala. Api yang akan menuntunku ke jalan kebenaran. Dan mungkin juga balas dendam. Hari itu, Sabtu sore, langit mendung. Arman beralasan harus menghadiri rapat mendadak dengan klien di sebuah hotel di pusat kota. Alasan yang lagi-lagi membuatku ingin tertawa miris. Sejak kapan rapat bisnis diadakan pada malam akhir pekan? Aku tersenyum tipis saat ia berpamitan, seolah-olah percaya. Hati-hati di jalan, Mas. Namun begitu pintu menutup, hatiku sudah mantap. Inilah saatnya aku mencari tahu. Aku mengambil jaket, menyambar tas kecil, dan memesan ojek online. Aku memberi instruksi pada driver untuk menjaga jarak dari mobil Arman, yang sudah kukenali dari jauh. Perjalanan malam itu terasa seperti sebuah misi rahasia. Jalanan ramai, lampu kota berkilauan. Aku menunduk di balik kaca helm, jantungku berdegup cepat. Setiap kali mobil Arman berhenti di lampu merah, aku memastikan jarak cukup agar ia tak menyadari keberadaanku. Sekitar 30 menit perjalanan, mobil Arman berhenti di sebuah restoran mewah dengan lampu kristal yang menjulang dari langit-langit. Aku menelan ludah. Tempat ini bukan sekadar untuk makan, tapi untuk pamer status sosial. Arman keluar dengan wajah penuh percaya diri. Namun, yang membuatku tercekat adalah sosok yang menyambutnya. Seorang wanita muda dengan gaun merah anggun, rambut panjang terurai, bibir merah menyala. Aku hampir tidak bisa bernapas. Wanita itu menyambut Arman dengan senyum manis, bahkan memeluk lengannya tanpa canggung. Mereka masuk ke dalam restoran berdua,
Seakan-akan pasangan resmi. Mataku panas. Jantungku seolah berhenti berdetak. Segala doa dan harapanku agar semua kecurigaan hanyalah salah ternyata runtuh dalam sekejap. Aku menahan air mata. Malam itu, di bawah gemerlap lampu kota, aku menyaksikan sendiri bukti pengkhianatan suamiku. Aku berusaha menenangkan diri, lalu masuk lobi restoran dengan hati-hati. Dari balik kaca besar, aku bisa melihat Arman dan wanita itu duduk berhadapan di meja dekat jendela. Arman tertawa lepas, sesuatu yang sudah lama tidak kulihat darinya. Tangannya sesekali menyentuh tangan wanita itu. Mereka tampak mesra, seakan-akan dunia hanya milik mereka berdua. Aku mengambil ponsel, tangan bergetar. Dengan cepat, aku memotret mereka dari beberapa sudut. Hatiku perih, tapi aku tahu aku membutuhkan bukti ini. Selesai mengambil gambar, aku berbalik dan melangkah pergi sebelum emosiku meledak di tempat umum. Namun langkahku terhenti saat aku mendengar suara lain dari arah pintu masuk. Seorang pria parubaya dan wanita elegan masuk ke restoran. Mereka disambut pelayan, lalu diarahkan menuju meja yang sama dengan Arman. Aku berbalik sedikit, dan melihat jelas, mereka adalah orang tua dari wanita selingkuhan itu. Dadaku semakin sesak. Jadi, ini bukan sekadar hubungan gelap. Arman bahkan sudah diperkenalkan kepada keluarga selingkuhannya. Kakiku gemetar. Semua kepingan puzzle kini semakin jelas. Suamiku tidak hanya berselingkuh. Ia sudah melangkah jauh. Seakan-akan siap membangun kehidupan baru dengan perempuan itu. Aku memutuskan untuk pulang. Malam itu, aku menahan tangis di kursi belakang ojek online. Lampu-lampu kota berkelebat, tapi pandanganku kabur oleh air mata. Sesampainya di rumah, aku masuk kamar dan menangis sejadi-jadinya. Suara isak tangisku menggema di ruangan yang sepi. Foto pernikahan kami di dinding terasa seperti menertawaiku. Aku menghabiskan malam dengan memandangi bukti di ponselku. Foto-foto Arman bersama wanita itu, bersama keluarganya. Semua nyata, tak bisa disangka lagi. Kenapa, men? Apa aku kurang baik? Apa aku kurang setia? Apa aku kurang mendukungmu? Bisikku pada foto pernikahan di meja rias. Tak ada jawaban. Yang ada hanya wajah Arman tersenyum. Pria yang dulu bersumpah akan menjagaku seumur hidup. Aku menutup wajah dengan tangan. Sakitnya begitu dalam, menusuk hingga ke tulang. Tapi di tengah tangisan itu, muncul satu perasaan lain, kemarahan. Aku tidak bisa membiarkan diriku terus-menerus jadi korban. Aku harus bangkit. Keesokan paginya, aku menemui Dina di sebuah kafe kecil. Dengan mata sembab, aku menunjukkan semua foto yang kuambil. Dina menghela napas panjang. Say, aku tahu ini berat. Tapi kamu sudah lihat sendiri. Dia jelas-jelas mengkhianati kamu. Pertanyaannya sekarang, kamu mau terus nangis, atau kamu mau bangkit? Aku menatapnya dengan mata berair. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Din, rasanya dunia runtuh. Dina menggenggam tanganku erat. Kamu harus kuat. Kalau dia berani mempermalukan kamu dengan selingkuhan dan keluarganya, kamu juga bisa membalas dengan cara yang lebih elegan. Jangan pakai emosi. Pakai otakmu. Kata-katanya menyalakan api dalam diriku. Sepulang dari kafe, aku duduk lama di ruang kerja kecilku. Aku menatap laptop, lalu perlahan membuka internet banking. Arman selalu memakai rekening bersama kami untuk berbagai transaksi. Selama ini aku yang lebih sering mengatur keuangan keluarga. Aku tahu persis setiap pemasukan, pengeluaran, bahkan kebiasaannya saat mentransfer uang untuk keperluan pribadi. Sebuah ide muncul di kepalaku. Ide yang berbahaya, tapi sekaligus memuaskan. Jika Arman bisa mempermalukanku di depan orang lain dengan perselingkuhannya, maka aku juga bisa membuatnya merasakan rasa malu yang jauh lebih besar di depan selingkuhan dan keluarganya.
Aku menutup laptop dengan senyum getir. Baiklah, men. Kalau kau pikir aku hanya istri bodoh yang bisa kau tipu, kau salah besar. Malam itu, aku tidur dengan hati yang berbeda. Bukan lagi penuh air mata, tapi dengan semangat untuk membalas. Aku tahu jalannya tidak akan mudah. Aku tahu aku harus berhati-hati. Tapi aku juga tahu, aku tidak bisa lagi diam. Aku sudah menemukan bukti. Kini saatnya menyusun strategi. Dan aku bersumpah, Arman akan menyesali hari ketika ia memilih untuk mengkhianatiku. Malam itu, rumahku sepi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar berulang-ulang, seakan mengejek kesepianku. Aku duduk di lantai kamar, memeluk lutut, sementara air mata terus jatuh tanpa henti. Aku sudah berhari-hari menahan curiga, mencoba meyakinkan diriku bahwa Arman hanyalah sibuk bekerja. Tapi setelah semua bukti yang kulihat dengan mata kepala sendiri, kenyataannya begitu menyakitkan. Suamiku tidak hanya berselingkuh, ia bahkan sudah meresmikan hubungannya dengan memperkenalkan diri pada keluarga wanita itu. Sakitnya bukan hanya di hati, tapi menjalar ke seluruh tubuh. Rasanya nafasku sesak, seakan ada beban berat yang menindih dadaku. Setiap kali aku menutup mata, yang muncul justru kenangan-kenangan lama. Saat pertama kali Arman melamarku dengan senyum gugupnya. Saat kami mengucap janji di hadapan penghulu, berjanji akan setia, dalam suka maupun duka. Aku masih ingat jelas ketika ia berlutut di depanku, menggenggam tanganku, berjanji. Aku akan selalu jadi rumahmu. Sayang, kamu nggak perlu takut sendirian. Janji itu kini terasa seperti racun. Kata-kata manis yang dulu membuatku bahagia kini hanya membuat dadaku perih. Aku memukul bantal, berteriak sekuat tenaga, berharap rasa sakit itu bisa keluar. Tapi tidak. Luka ini terlalu dalam. Aku mengurung diri di kamar selama hampir seharian. Nafsu makan hilang, tubuh lemas. Setiap kali mendengar pintu depan terbuka, aku buru-buru menghapus air mata, berusaha terlihat biasa saja. Arman tetap pulang larut, seakan-akan tak terjadi apa-apa. Ia bahkan masih sempat bersiul kecil, meletakkan jasnya di kursi, lalu mandi dengan tenang. Aku menatapnya dari balik pintu kamar yang sedikit terbuka. Bagaimana bisa ia begitu tenang? Padahal aku hampir gila karena ulahnya. Aku menutup pintu perlahan, lalu kembali menangis. Tidak ada yang tahu bagaimana hatiku remuk. Di depan orang tua, aku masih mencoba tersenyum agar mereka tidak khawatir. Di depan tetangga, aku masih menjaga wibawa rumah tanggaku. Namun di balik semua itu, aku hanyalah seorang wanita yang hancur karena dikhianati. Rasanya aku ingin pergi jauh, meninggalkan semua ini. Tapi kemudian aku sadar, aku tidak bisa kabur. Ini adalah hidupku, dan aku harus menjalaninya. Beberapa hari kemudian, Dina kembali menemuiku. Ia terkejut melihat wajahku yang pucat, mata bengkak, dan tubuh kurus karena kurang makan. Sayang, kamu nggak bisa terus begini. Kamu hancur. Sementara dia di luar sana bahagia sama perempuan lain, ucap Dina tegas. Aku menunduk. Air mata kembali mengalir. Aku nggak kuat, Din. Rasanya kayak dunia runtuh. Aku takut kalau aku nggak bisa bangkit lagi. Dina meraih tanganku, menggenggam erat. Kamu harus ingat, kamu bukan hanya istri Arman. Kamu adalah kamu. Kamu punya harga diri, kamu punya kekuatan. Jangan kasih dia kesempatan buat menginjak-injak itu. Aku menatap sahabatku. Kata-katanya menembus hati. Meski air mataku tak berhenti. Malam itu, aku kembali sendirian di kamar. Aku membuka galeri ponsel, melihat foto-foto kebersamaanku dengan Arman. Di setiap senyum yang terekam, kini hanya tersisa luka. Kenapa, men? Kenapa harus aku yang kamu hianati? Bisikku lirih. Aku menangis sampai tubuhku kelelahan. Di titik itu, aku sadar, aku sudah sampai pada titik terendah.
Namun justru di titik terendah itulah muncul kilasan amarah. Aku membayangkan wajah Arman tertawa bersama wanita itu. Membayangkan mereka duduk manis di restoran mewah sementara aku di rumah menangis sendirian. Amarah itu perlahan mengalir, menggantikan air mata. Aku mengepalkan tangan. Tidak, aku tidak boleh terus jadi korban. Kalau dia bisa membuatku hancur, aku juga bisa membuatnya merasakan sakit. Aku menatap bayangan wajahku di cermin. Mata sembab, pipi tirus, tapi ada api kecil yang mulai menyala. Aku berkata pada diri sendiri, kamu boleh jatuh, tapi kamu nggak boleh menyerah. Kamu boleh menangis, tapi air mata ini harus jadi bahan bakar buat bangkit. Aku menyeka air mata terakhir. Luka ini nyata, tapi aku tidak akan membiarkannya menguasai seluruh hidupku. Malam itu, sebelum tidur, aku menulis di buku catatan kecilku. Arman telah menghancurkan hatiku, tapi dia tidak akan menghancurkan diriku. Aku akan menangis malam ini, tapi besok aku akan mulai merencanakan langkahku. Air mata ini akan jadi saksi bahwa aku pernah hancur, tapi juga akan jadi alasan aku berdiri lagi. Aku menutup buku itu dengan tekad baru. Air mata memang masih mengalir. Tapi kali ini berbeda. Ada kekuatan di balik tangisan itu. Aku tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Akan ada lebih banyak luka yang harus kuterima. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendiri. Aku punya diriku sendiri, dan itu sudah cukup untuk bangkit. Sore itu, setelah malam-malam penuh tangis dan pagi-pagi yang dipenuhi kebisuan, aku duduk di meja makan sambil menatap foto pernikahan kami. Foto itu tadinya jadi simbol janji. Sekarang hanya menjadi bukti betapa aku telah ditipu. Tanganku menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Sementara pikiranku berputar cepat. Kalau kemarin aku hanyut dalam kesedihan, hari ini aku bangkit dari tempat tidur dengan rasa dingin yang lain. Bukan lemah, bukan rapuh, tapi penuh perhitungan. Aku tidak akan menangis lagi sendirian di rumah. Gumamku pelan. Jika dia ingin mempermalukan aku di depan orang lain, maka aku juga akan mempermalukannya, dengan caraku sendiri. Tapi harus rapi. Harus elegan. Langkah pertama yang kuambil bukanlah emosi yang meledak-ledak, melainkan observasi dingin. Aku menuliskan semua kebiasaan Arman yang kuingat, jam berangkat, tempat-tempat yang ia kunjungi, bagaimana ia menggunakan kartu dan ponsel, siapa saja orang yang muncul di hidupnya akhir-akhir ini. Semua itu kubuat rapi di buku catatanku. Daftar tanggal, nama restoran, jadwal yang sering diulang, nomor telepon yang mungkin berguna. Dari kebiasaan kecil itu, aku membaca pola seperti detektif yang merangkai teka-teki. Dina pernah bilang, pakailah otakmu, bukan emosi. Sekarang kata itu bergema di kepalaku. Aku tidak ingin menjatuhkannya dengan teriakan atau adegan publik yang berantakan. Aku ingin mempermalukannya dengan sesuatu yang membuatnya tersentak, kehilangan muka, dan paling penting, membuatnya sadar bahwa tindakannya ada konsekuensi nyata. Selama ini, aku yang mengatur keuangan rumah tangga. Bukan karena aku mengendalikan, melainkan karena aku memang yang lebih teliti soal itu. Rekening bersama kami kutata. Bayar listrik, cicilan, belanja bulanan, semua lewat satu akun pusat. Arman memang punya rekening sendiri, tapi banyak transaksi keluarganya juga lewat rekening gabungan yang kami gunakan untuk kenyamanan. Itu bukan kebanggaan. Namun sekarang, itu menjadi titik tumpu. Aku tahu persis di mana uang kami mengalir, kapan gaji dicairkan, dan koridor mana yang bisa kututup tanpa melanggar batas. Aku tidak pernah berniat memanfaatkannya untuk menyakiti. Tapi ketika seseorang mengkhianatiku, rasa marah dan rasa keadilan bertubrukan. Aku memutuskan, aku akan memakai apa yang menjadi hak dan wewenangku untuk memberi pelajaran. Bukan mencuri, bukan merusak, tapi memanfaatkan otoritas yang memang ada di tanganku. Sebelum mengambil langkah apapun, aku menemui dua orang yang bisa kupercaya. Dina, sahabatku, dan seorang pengacara keluarga yang kukenal dari pengalaman orang tua.
Aku tidak menceritakan detail emosional yang memalukan. Cukup fakta. Ada bukti perselingkuhan, ada transaksi mencurigakan, dan aku ingin tahu opsi apa yang legal untuk melindungi hakku. Pengacara itu mendengarkan dengan tenang. Sebagai pemegang rekening bersama, ibu punya hak untuk mengamankan aset bersama, ujarnya. Kita bisa lakukan langkah-langkah yang sah. Ajukan permintaan penguncian sementara untuk kartu jika ada indikasi penyalahgunaan, atau minta bank menahan transfer yang tidak sah sampai diverifikasi. Tapi semua harus berdasarkan prosedur, agar ibu tidak disalahkan di kemudian hari. Kata-kata itu seperti peta yang memberiku batasan. Ada tindakan yang bisa kulakukan, asalkan sesuai hukum dan prosedur. Itu yang kucari, balas yang elegan, bukan yang melanggar. Setelah memastikan jalur yang sah, aku mulai merancang momen eksekusi. Ini bukan soal membalas dengan kasar, melainkan menciptakan momen di mana kebenaran dan konsekuensi bersatu di depan publik yang tepat. Restoran tempat Arman biasa pamer, saat ia bersama pelakor dan keluarga pelakor. Aku mengumpulkan informasi, hari apa Arman sering pergi makan di sana, menu apa yang biasa dipesan, pola pertemuan keluarganya. Beberapa kali aku menyelidiki dari kejauhan. Beberapa kali aku menyusupkan teladan kecil dengan bertanya lewat telepon pada pihak restoran, pura-pura pelanggan yang ingin reservasi. Semua dilakukan rapih, tanpa nada emosional. Aku tahu, bila ingin membuat efek maksimal, waktu adalah segalanya. Malam di restoran mewah bukan sekadar soal makan, itu panggung. Di situ orang menilai status, siapa yang sanggup bayar, siapa yang jadi pusat perhatian. Jika di momen paling bangga Arman, ia harus kehilangan kredibilitas finansialnya, maka malu yang ia alami akan bukan sekadar sementara. Itu akan mencoreng reputasinya pada lingkar pergaulan yang selama ini ia cari. Lebih dari sekadar memicu malu publik, aku ingin semuanya berdiri di atas bukti. Foto-foto yang kubidik di bab 2 disusun dengan rapi. Tanggal, jam, nama restoran, potongan percakapan yang menguatkan. Aku mencetak beberapa salinan dan menyimpannya di map, bukan untuk diumbar seenaknya, tetapi sebagai cadangan kalau diperlukan di pengadilan atau untuk memperkuat pernyataanku jika orang-orang menolak mempercayai. Tidak ada satupun yang kubuat-buat. Semua adalah kenyataan yang kulihat sendiri. Ini membuat rencana terasa lebih hakiki, bukan fitnah, melainkan pembalasan atas pengkhianatan nyata. Aku tidak perlu tahu semua teknik bank yang rumit. Aku cukup menggunakan kewenangan yang memang kupegang sebagai salah satu pemilik rekening bersama. Lewat aplikasi perbankan yang kubuka dari ponselku, ada fitur-fitur untuk menonaktifkan kartu sementara, mengubah limit, dan memberi notifikasi pada bank untuk verifikasi transaksi besar. Itu cukup. Aku tidak akan merinci caranya. Cukuplah di sini aku punya otoritas untuk membatasi akses yang sebelumnya mudah ia gunakan. Aku juga memberitahu pengacara tentang niatku. Semua tindakan harus didokumentasikan. Jika ada klaim balik darinya, bahwa aku melakukan tindakan sewenang-wenang, aku harus bisa menunjukkan alasan rasional. Adanya transaksi mencurigakan, bukti perselingkuhan, dan keperluan melindungi aset bersama. Dengan pengacara, aku menyiapkan surat pernyataan singkat yang menyatakan aku mengambil langkah pengamanan sementara atas rekening bersama karena indikasi penyalahgunaan dana. Surat itu kubiarkan untuk dapat ditunjukkan pada bank jika diperlukan. Semua itu kulakukan dalam diam. Di rumah, aku tetap memasak, tetap mengantar anak ke sekolah, tetap menjalani percakapan ringan. Di depan Arman, aku pura-pura tak tahu. Aku menata rambut, menyapa sopan ketika ia pulang, menunda konfrontasi hingga waktunya tiba. Di dalam hati, setiap detik adalah hitungan mundur. Dina kadang menatapku heran. "Kamu sanggup pura-pura?" tanyanya. Aku mengangguk. Kepalsuan di depan suami adalah mental latihan baru, salah satu taktik untuk membuat eksekusi nanti lebih menyakitkan. Aku berusaha tidak terbawa emosi. Kalau aku berteriak sekarang, semua rencana akan berantakan. Kalau aku mengungkapkan semua bukti kepada keluarga pelakor sekarang, mereka mungkin akan menutup rapat dan membela anaknya.
Kalau aku menunggu terlalu lama, Arman mungkin akan semakin percaya diri. Maka, keseimbangan antara waktu dan diam adalah kuncinya. Setiap langkah yang kuambil kulakukan dengan penuh perhitungan. Ada risiko reputasi untukku sendiri jika sesuatu terbalik. Ada risiko hukum jika aku melewati batas. Tapi aku menyadari satu hal. Konsekuensi dari diam adalah lebih buruk. Diam berarti ia terus melenggang, terus menikmati keuntungan dari kebohongannya. Dengan pengacara di sisiku, aku mengecek ulang segala kemungkinan konsekuensi. Jika ia menuntut atau mempermasalahkan tindakan administratif bank, aku punya dokumentasi lengkap. Jika orang-orang menanyai motifku, aku punya bukti yang kuat. Ini bukan soal balas dendam buta. Ini soal menegakkan harga diri lewat jalur yang bisa dipertanggungjawabkan. Malam yang kutunggu semakin dekat. Jantungku berdetak cepat. Bukan karena takut, tapi karena perasaan aneh. Antara mendebarkan dan lega. Aku membayangkan wajah Arman saat kartu dihadapkannya ditolak. Tatapan bingung keluarga pelakor, bisik-bisik mereka, dan mungkin tawa sinis yang akhirnya berubah menjadi bisik malu. Tapi sekaligus, ada satu peringatan dalam diriku, jangan sampai aku menjadi orang yang kasar. Jangan sampai kemuakan ini membuatku kehilangan harga diri yang kupertahankan selama ini. Balasanku harus membuatku merasa benar, bukan sekadar mengutuk mereka ke dalam lumpur. Aku akan menjaga martabatku, kataku dalam hati. Aku akan menutup pintu itu dengan elegan. Dan setelah semua ini, aku akan hidup lagi, lebih kuat. Di malam terakhir sebelum eksekusi, aku menulis catatan pendek, instruksi untuk pengacara, catatan bukti yang harus dibawa jika perlu, dan pengingat untuk diri sendiri. Jangan kasar, jangan meledak, jangan biarkan amarah menguasai. Aku tidur dengan mata lelah. Namun kali ini bukan karena menangis. Ini tidur orang yang siap menjalankan sesuatu yang sudah dipikirkan matang. Di benakku, ku sebut rencana ini bukan sekadar pembalasan. Ini adalah pernyataan. Aku tidak akan menjadi bahan tertawaan, aku bukan komoditas, dan harga diriku tidak bisa ditawar. Esok malam, di panggung yang selama ini ia banggakan, Arman akan melihat hasil dari semua yang ia pilih. Dan aku akan berdiri tenang, menyaksikan, lalu melangkah pergi dengan kepala tegak. Langit sore itu membentang jernih seperti panggung yang siap menyala. Aku berdiri di depan cermin, memeriksa tampilan terakhir sebelum berangkat. Pakaian sederhana namun rapi, blus putih, rok midi hitam, sepatu hak rendah yang membuat langkahku tegas. Rambutku diikat rapi, make-up tipis memberi kesan tenang namun berwibawa. Di meja rias, aku menatap foto pernikahan kami untuk sesaat, bukan untuk menangis, melainkan untuk mengingatkan alasan aku melakukan semua ini. Foto itu kini menjadi saksi bisu, bukan lagi lambang pengkhianatan yang harus kusembunyikan. Aku mengambil napas panjang, lalu menutup laci. Malam ini harus berjalan sebagaimana rencanaku. Elegan, terukur, dan tanpa aib. Restoran yang kubidik bukan tempat sembarangan. Ini tempat yang selama ini sering digunakan Arman untuk memamerkan diri. Meja-meja berlapis kain putih, lampu gantung kristal, dan pelayan berpakaian rapi. Di sana, status dan uang seringkali berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Itulah panggung yang kupilih. Dina menungguku di dalam mobil. Wajahnya tegang namun mata penuh pengertian. "Kamu siap?" tanyanya sebentar sebelum kami turun dari mobil. Aku mengangguk. "Siap." Kami masuk melalui pintu samping, bukan pintu utama, agar tidak menarik perhatian berlebihan. Dina membawa tas kecil berisi dokumen, salinan foto bukti, percakapan yang sempat tersimpan, dan surat pernyataan dari pengacara yang menegaskan tindakanku adalah langkah pengamanan rekening bersama karena indikasi penyalahgunaan dana. Semua itu kubawa sebagai amunisi, bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk berjaga jika pihak restoran atau keluarga pelakor mencoba menyudutkanku. Langkah kami pelan menembus kerumunan. Lampu-lampu temaram, musik lembut mengalun. Aroma masakan berbumbu menggoda.
Tapi kini adrenalin membuatku hanya fokus pada satu hal, menunggu momen yang tepat. Di ujung ruangan, di meja dekat jendela, kulihat mereka. Arman duduk tegap, senyum penuh percaya diri mengembang di wajahnya. Di sebelahnya, wanita itu, pelakor yang selama ini menghuni pikiranku, tertawa renyah, mengenakan gaun yang memantulkan cahaya lampu. Di kursi yang berhadapan dengan mereka, beberapa orang dewasa yang kukenal dari foto-foto, keluarga wanita itu, tampak bercengkerama hangat. Mereka semua tampak nyaman, seperti parti kecil yang merayakan sesuatu. Aku merasakan dingin melintas di dada. Namun aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah mendekat. Dina di belakangku, memberi sinyal bahwa ia sudah menghubungi manajer restoran sesuai skenario kami. Pura-pura menjadi tamu yang ingin meminjam meja jika ada pembatalan. Sebuah alasan sederhana agar kami bisa duduk tak jauh dari mereka tanpa menimbulkan curiga. Pelayan mengantar kami duduk di meja tak jauh dari meja Arman. Dari posisi itu, aku bisa melihat mereka jelas. Gerak tangan, ekspresi, bahkan saat tangan Arman menyentuh lengan wanita itu. Semua tampak seperti adegan yang kubenci namun juga kubutuhkan sebagai bukti kehidupan barunya. Aku memesan minuman, pura-pura santai. Pembicaraan ringan mengalir di sekitarku, namun tak ada suara yang bisa menembus kesunyian di kepalaku. Semua yang kudengar hanyalah detak jantung yang berdenyut lebih cepat. Waktu berjalan perlahan. Arman tampak santai, sesekali menoleh menatap ke arahku. Aku yakin itu karena lampu memantul, atau mungkin karena ia memang ingin memastikan kehadiranku. Ia tidak tahu bahwa malam ini adalah malam yang akan mengubah narasi. Dina menatapku sesekali, memberi isyarat kecil. Aku membalasnya dengan senyum tipis. Semua sudah sesuai rencana. Ketika makanan habis dan percakapan mulai mengendur, pelayan berdiri di samping meja Arman dengan buku tagihan. Ia menyodorkan buku itu dengan sikap profesional. Arman mengeluarkan dompetnya, tersenyum, dan mengambil kartu kredit dari dalam. Dengan percaya diri ia menyerahkan kartu itu pada pelayan, sebagaimana kebiasaan pria yang merasa berada di puncak. Aku menonton dari kejauhan, napas menahan. Pelayan memasukkan kartu ke mesin EDC, menekan beberapa angka. Mesin berdetak, tanda sedang memproses. Arman menoleh ke arah wanita itu, senyum makin lebar, seolah momen ini adalah bukti kekayaan dan kemampuannya. 3, 2, 1. Aku menghitung dalam hati. Mesin EDC mengeluarkan bunyi bip panjang, lampu indikator menyala merah. Pelayan menatap layar, lalu menatap Arman dengan ragu. Maaf, Pak. Transaksinya ditolak. Ada jeda hening. Suara sendok yang ditepuk di piring pun terasa terlalu keras. Arman menampilkan ekspresi tak percaya, lalu mencoba lagi dengan cara lain, memasukkan kartu ulang, mengetikkan PIN. Semua upayanya sia-sia. Mesin tetap menolak. Di meja kami, beberapa ekor mata mulai melirik ke arah mereka. Bisik-bisik kecil mulai menyebar seperti angin yang berhembus pelan. Arman meraba saku lain, mengeluarkan beberapa kartu lain, mencoba lagi. Namun satu persatu kartu itu juga gagal. Pelakor terlihat bingung, wajahnya memucat. Anggota keluarganya saling bertukar pandang. Wajah-wajah yang sebelumnya ramah kini berubah tipis, antara keheranan dan mulai menaruh curiga. Bisik-bisik berubah menjadi gumaman, lalu beberapa komentar lirih mulai terdengar. Arman menatap pelayan dengan wajah memohon, lalu berdiri, berbisik cemas. Ia meminta agar cek lain dilakukan, meminta agar pihak restoran menunggu, memohon kepada pelayan untuk menunggu sebentar. Namun lampu malu sudah menyala di mata orang-orang di sekeliling. Aku merasakan denyut kebahagiaan yang aneh, bukan karena ingin menghancurkan, melainkan karena keadilan kecil sedang terjadi. Semua yang selama ini ia banggakan kini retak. Tapi aku menahan diri untuk tidak bersorak. Aku tetap duduk tenang, seolah tidak ada yang berubah. Seiring waktu berlalu, Arman kembali ke mejanya dengan wajah pucat. Ia berbisik dengan pelakor dan orang tuanya, mencoba mencari solusi.
Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya dari keluarga pelakor bangkit dan mendekati meja kami. Ia tampak ragu, lalu menatapku. "Permisi, Bu," ucapnya sopan namun nada suaranya penuh pertanyaan. "Maaf mengganggu. Apakah Anda kenal dengan Tuan Arman?" Aku angkat muka, menatapnya dengan tenang. Di wajahku ada ketenangan yang disengaja. "Ya, saya, istri beliau," jawabku datar. Ada hening sejenak. Wajah pria itu berubah, dari yakin menjadi tak percaya. Di mejanya, Arman menunduk seperti orang yang tertangkap basah. "Kami mohon maaf kalau ini mengganggu." Pria itu mulai gugup. Kami pikir hubungan mereka bukan urusan istri. Kami tidak tahu." Satu persatu potongan kata muncul, lalu tumpah menjadi keributan kecil. Beberapa tamu restoran menoleh, ada yang mulai berbisik keras. Pelakor menatapku, wajahnya memerah, antara malu dan marah. Arman mengangkat muka, matanya menatapku penuh penyesalan dan panik. Ia mencoba bicara, mencoba menjelaskan, namun suaranya tercekat. Ia tak tahu harus berkata apa untuk memperkecil kehampaan di hadapan orang-orang yang tadi memandangnya bangga. Aku berdiri, melangkah pelan menuju meja mereka. Setiap langkah terasa berat namun pasti. Dina mengikuti di belakang, wajahnya seperti perisai yang siap menutup jika sesuatu tak terduga terjadi. Ketika aku sampai di depan meja Arman, suasana mendadak sunyi. Semua mata tertuju pada kami. Aku menatap Arman tanpa amarah yang meledak. Hanya ada kepastian. "Arman." Suaraku tenang namun terdengar jelas di seluruh ruangan. "Saya tahu semuanya." Kata-kata itu membuat beberapa tamu terkejut. Arman menatapku. Ia ingin membantah, ingin merendahkan, tapi suaraku kembali mengalir. "Saya tidak datang untuk membuat adegan. Saya datang untuk menyelesaikan masalah ini secara dewasa. Karena kita memiliki rekening bersama, yang saya kelola, saya sudah melakukan langkah pengamanan karena ada indikasi penyalahgunaan dana." Beberapa orang menatap kebingungan. Pelakor menatapku seperti ingin menerjang. Namun aku kembali menambahkan, semua tindakan yang saya ambil telah saya lakukan setelah berkonsultasi dengan pengacara, dan saya punya dokumen yang mendukung langkah itu jika diperlukan. Di meja mereka muncul suara gaduh kecil. Orang tua pelakor menatap Arman, lalu menatapku dengan campuran kaget dan marah. Arman mencoba bangkit. Suaranya patah. "Kamu? Kamu melakukan ini? Kamu?" Aku tidak membalas dengan umpatan. Aku menghela napas panjang, lalu berkata, "Saya melakukan apa yang perlu saya lakukan untuk melindungi hak dan martabat saya." Setelah beberapa saat bicara, pihak manajemen restoran secara profesional mendekati. Mereka menjelaskan bahwa memang ada penolakan transaksi dari sistem, karena beberapa instruksi administratif telah diterapkan pada rekening yang digunakan. Manajemen juga menegaskan bahwa mereka akan memproses segala kebutuhan administrasi sesuai aturan. Percakapan berlangsung singkat, namun jelas, malu sudah terpampang. Pelakor menutup mulutnya, meyakinkan orang tuanya, namun mata mereka tak lepas dari Arman. Ia terlihat tersudut. Aku menatap sekeliling. Beberapa tamu menatapku dengan rasa penasaran, beberapa mengacungkan jempol kecil pada tindakan tegasku. Ada juga yang menatap dengan kasihan, mungkin memikirkan diri mereka sendiri jika berada di posisiku. Setelah suasana sedikit mereda, aku mengambil langkah terakhir. Aku menatap Arman satu kali lagi. Di wajahnya ada penyesalan, mungkin baru kali itu ia benar-benar merasakan akibat dari pilihannya. Namun aku tak lagi memerlukan penyesalan darinya. Yang kurasa cukup adalah keadilan kecil yang sudah terjadi. "Aku pulang dulu," kataku pelan. Dina menggenggam tanganku. Kami berjalan keluar melewati pintu yang sama kami masuk. Lampu di halaman terasa lebih terang dari yang kubayangkan. Di luar, udara malam menyapuku dingin dan segar. Jantungku berdetak cepat, bukan karena takut, melainkan lega.
Aku berhasil mengeksekusi tanpa jatuh ke dalam perangkap kebencian. Tak ada pameran hina, tak ada hinaan yang tak terkontrol. Hanya bukti, pembalasan yang terukur, dan harga diri yang kembali. Malam itu kami pulang dalam keheningan yang damai. Dina memberi pelukan panjang, lalu mengantar dokumen-dokumen ke tempat aman. Aku membuka pesan dari pengacara yang mengucapkan dukungan. Sebuah pengingat bahwa langkahku telah ditempuh sesuai prosedur hukum. Di rumah, aku duduk di teras, menatap langit. Bukan untuk merayakan, bukan pula untuk membuka luka lama, melainkan untuk menenangkan jiwa yang telah berjuang. Kudengar suara pintu kamar berderit pelan. Arman masuk, lalu menutup pintu perlahan. Ia tidak menegur, tidak memohon, hanya berdiri di pojok dan menatap dari jauh. Aku tak menoleh. Aku memilih untuk tidak memberi kesempatan pada adegan rendahan yang akan membuatku terseret kembali ke masa lalu. Malam itu, aku tidur dengan perasaan campur. Sedih karena hubungan yang hancur, namun kuat karena aku sudah mengambil kembali sesuatu yang sempat hilang, kendali atas hidupku. Malam itu akhirnya tiba. Hari yang kutunggu-tunggu dengan penuh perhitungan, penuh luka, dan penuh dendam. Malam di mana Arman akan merasakan sedikit dari apa yang telah dia lakukan padaku. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Restoran bintang 5 di pusat kota sudah ramai. Lampu gantung kristal berkilau, musik klasik lembut mengalun, dan para pelayan dengan seragam hitam putih melayani tamu dengan sopan. Di salah satu meja dekat jendela, Arman duduk bersama seorang wanita cantik berdandan glamor, pelakor itu. Di seberang mereka, tampak kedua orang tua wanita itu, rapi dengan pakaian mahal, wajahnya penuh percaya diri. Arman tampak bangga, senyumnya lebar. Ia mengenakan jas hitam elegan, jam tangan yang dulu kubelikan dengan gaji pertamaku. Aku hampir tertawa pahit melihatnya. Semua yang ia kenakan malam itu berasal dari hasil kerja keras kami berdua, tapi kini ia pamerkan untuk memikat keluarga selingkuhannya. Aku datang ke restoran itu lebih dulu, menyamar dengan gaun sederhana dan topi lebar. Aku duduk di pojok ruangan, cukup jauh untuk tidak diperhatikan, tapi cukup dekat untuk menyaksikan semuanya dengan jelas. Di tanganku ada secangkir kopi yang sudah dingin. Aku tidak peduli. Mataku hanya fokus pada Arman. Malam itu aku bukan lagi istri yang hancur. Aku adalah penonton yang menunggu pertunjukan balas dendam dimulai. Aku bisa mendengar sedikit percakapan dari meja mereka. Ibu, ayah, jangan khawatir. Arman orang yang mapan. Perusahaannya berkembang pesat. Dia bisa menjamin masa depan aku, ujar pelakor itu manja sambil menggenggam tangan Arman. Orang tuanya mengangguk puas. Bagus kalau begitu. Kami tidak ingin anak kami sengsara. Semua butuh kepastian. Arman tersenyum percaya diri. Tentu saja. Kalian tidak perlu khawatir. Semua sudah saya siapkan. Aku nyaris ingin berdiri dan menertawakannya keras-keras. Semua yang dia katakan hanyalah kebohongan. Dan sebentar lagi, topengnya akan jatuh dengan sendirinya. Hidangan demi hidangan datang. Steak premium, wine impor, dan dessert yang harganya bisa untuk belanja sebulan. Mereka tertawa, bercanda, dan menikmati makan malam seakan dunia milik mereka. Arman terlihat begitu bangga bisa menanggung semua biaya ini. Ia bahkan memanggil pelayan dengan gaya sok kaya, meyakinkan calon mertua selingkuhannya bahwa ia pria sukses. Namun aku tahu satu hal. Semua itu hanya sementara. Waktu berlalu cepat. Setelah semua selesai, pelayan datang membawa tagihan. Totalnya 12 juta. Pak, ucap pelayan sopan. Arman tersenyum percaya diri, merogoh dompet, dan menyerahkan kartu debitnya. Silakan. Aku menahan napas. Inilah saat yang kutunggu. Pelayan itu melangkah pergi, lalu kembali beberapa menit kemudian dengan wajah canggung. Mohon maaf, Pak, transaksi gagal. Semua mata di meja itu langsung menoleh pada Arman. Ia terkejut, wajahnya kaku,
lalu mencoba tertawa kecil. Mungkin salah. Coba lagi, ya. Pelayan itu mengangguk dan kembali mencoba. Namun lagi-lagi gagal. Mohon maaf sekali, Pak. Saldo rekening Anda diblokir. Wajah Arman pucat. Ia buru-buru mengeluarkan kartu kredit lain, lalu kartu debit cadangan. Semua ia sodorkan satu persatu. Tapi hasilnya sama, transaksi ditolak. Pelakor itu mulai gelisah. Orang tuanya saling berpandangan, wajahnya jelas kecewa. Arman, ini bagaimana? Katanya kamu mapan? Masa makan malam saja tidak bisa bayar? Sindir ayah pelakor dengan nada tajam. Pelakor berbisik dengan wajah panik. Men, jangan bikin malu aku di depan orang tuaku. Arman berkeringat dingin. Tangannya gemetar, wajahnya merah padam. Tunggu, pasti ada kesalahan sistem. Uang saya banyak. Saya bisa jelaskan. Namun semua hanya terdengar seperti alasan murahan. Aku melihat bagaimana orang tua pelakor kini menatap Arman dengan jijik. Mereka yang tadinya tersenyum bangga kini menunjukkan wajah kecewa, seakan merasa tertipu. Jadi semua yang kamu omongkan hanya omong kosong? Tanya ibunya dengan nada meremehkan. Pelakor pun mulai kehilangan kesabaran. Aku malu, men. Kamu bikin aku dipermalukan di depan orang tua. Ternyata kamu bukan siapa-siapa. Arman menunduk. Wajahnya penuh rasa malu dan putus asa. Aku berdiri perlahan dari mejaku, melangkah mendekat. Jantungku berdegup kencang, tapi langkahku mantap. Semua tatapan di ruangan itu kini tertuju padaku. Aku tersenyum tipis. Maaf, saya hanya ingin meluruskan. Memang betul, rekening Arman sudah saya blokir. Karena sebagian besar uang itu milik saya. Dan sepertinya, dia lupa memberitahu kalian satu hal kecil. Aku berhenti sebentar, lalu menatap pelakor dengan tajam. Bahwa dia masih suami sah saya. Ruangan mendadak hening. Pelakor menutup mulutnya kaget. Orang tuanya melotot tak percaya, dan Arman langsung terdiam seperti patung. Aku berdiri tegak, menatap mereka dengan mata yang tak lagi penuh air mata, melainkan penuh kekuatan. Silakan lanjutkan makan malam kalian, kataku dengan senyum dingin. Tapi kali ini, biarlah Arman belajar bahwa hidup penuh konsekuensi. Aku lalu menoleh pada pelayan. Tagihannya, biar saya yang bayar. Dari rekening saya sendiri, bukan dari dompet kosongnya. Pelayan menunduk sopan. Aku mengeluarkan kartu debitku, yang masih penuh dengan saldo hasil kerja kerasku sendiri, dan membayar semua dengan tenang. Arman hanya bisa menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Aku berbalik meninggalkan meja itu dengan langkah anggun. Malam itu, aku akhirnya merasakan sedikit kelegaan. Arman telah merasakan dipermalukan di depan orang-orang yang ia coba banggakan. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Malam itu aku pulang dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa dadaku lega. Seolah beban bertonton yang menindih bahuku akhirnya terangkat. Aku duduk di ruang tamu sendirian, menyalakan lampu temaram, dan menyeduh teh hangat. Kutatap uap yang menari pelan dari cangkirku, lalu aku tersenyum kecil. Akhirnya, men, bisikku lirih. Kamu merasakan sedikit dari rasa sakit yang pernah kamu kasih ke aku. Keesokan harinya, Arman pulang dengan wajah muram. Jasnya kusut, matanya sembab. Jelas semalaman ia tidak bisa tidur. Ia menatapku sejenak, seolah ingin bicara, lalu menunduk lagi. Aku tidak peduli. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa perlu marah-marah atau menangis. Aku bisa jelasin, ucapnya pelan. Aku menatapnya datar. Tidak perlu, men. Aku sudah lihat sendiri. Kata-kata kamu gak ada harganya lagi buatku. Dia terdiam. Aku bisa lihat gengsi dan egonya yang selama ini menjulang, kini runtuh. Hari itu juga, aku membuka map berisi dokumen.
Surat cerai. Arman terkejut. Kamu serius? Aku mengangguk mantap. Aku sudah terlalu lama jadi korban. Sekarang aku pilih jadi diriku sendiri. Aku nggak butuh laki-laki yang cuma bisa nyakitin. Apalagi yang nggak punya harga diri. Dia menatapku tak percaya. Kamu tega. Aku tersenyum tipis. Kamu pikir waktu kamu duduk manis dengan perempuan itu, kamu nggak tega? Waktu aku nangis sendirian di kamar, kamu nggak tega? Sekarang kamu panen dari apa yang kamu tabur, men. Arman terdiam. Tidak ada lagi kata yang bisa ia keluarkan. Aku pulang ke rumah orang tuaku sore itu, membawa kabar tentang keputusanku. Awalnya mereka terkejut. Tapi kemudian ayah menggenggam bahuku. Kamu sudah cukup berjuang, nak. Kalau keputusanmu untuk pisah, kami akan selalu dukung kamu. Hidup terlalu berharga untuk disia-siakan dengan orang yang tidak menghargai. Ibu menambahkan sambil menahan tangis, kami cuma ingin kamu bahagia. Dan kalau bahagia itu nggak ada bersama dia, lepaskanlah. Pelukan hangat mereka membuatku merasa kuat. Aku tidak lagi sendirian. Hari-hari berikutnya aku mulai menata hidup. Aku kembali bekerja dengan penuh semangat. Menekuni bisnis kecilku yang dulu sempat terabaikan karena sibuk mendukung Arman. Kini, semua fokus kualihkan untuk diriku sendiri. Setiap pagi aku bangun dengan energi baru. Tidak ada lagi tangisan di malam hari. Tidak ada lagi hati yang gelisah menunggu suami pulang larut. Aku belajar banyak hal. Mengelola keuangan lebih cermat, mengembangkan jejaring bisnis, bahkan ikut kursus singkat untuk memperluas keterampilan. Perlahan, aku merasa hidupku lebih damai tanpa Arman. Beberapa bulan kemudian, aku tanpa sengaja bertemu dengan Dina di sebuah kafe. Kami duduk lama, bercerita tentang banyak hal. Dina tersenyum melihatku yang kini lebih segar, lebih percaya diri. Kamu beda banget sekarang, katanya. Dulu kamu selalu murung, sekarang aura kamu lebih kuat. Aku tertawa kecil. Mungkin karena aku sudah lepas dari beban. Tiba-tiba mataku menangkap sosok di seberang jalan. Arman. Ia berjalan sendirian, wajahnya kusut, pakaiannya tidak serapi dulu. Ia tampak seperti orang yang kehilangan arah. Hatiku terenyuh sedikit, tapi kemudian aku sadar, itu bukan lagi urusanku. Dia menuai apa yang dia tanam. Aku menatap Dina. Aku nggak akan menoleh ke belakang lagi. Malam itu, aku duduk di kamar dan membuka buku catatan kecilku. Halaman terakhirku tulis dengan tenang. Aku sudah menangis, aku sudah marah, aku sudah hancur. Tapi kini aku bangkit. Aku bukan lagi korban, aku adalah pemenang. Hidupku tidak berhenti hanya karena seorang pria berhenti mencintaiku. Aku akan terus berjalan, lebih kuat, lebih bebas. Aku menutup buku itu, lalu menatap langit malam dari jendela. Bintang-bintang berkelip indah, seakan memberi salam pada kebebasan baruku. Kini aku sadar, balas dendam sejati bukan hanya membuat Arman malu di depan pelakor dan keluarganya. Balas dendam sejati adalah ketika aku bisa berdiri tegak, bahagia tanpa dia, sementara dia harus hidup dengan penyesalannya sendiri. Aku tidak tahu bagaimana hidup Arman ke depan. Aku tidak peduli. Yang pasti, aku kini bebas. Bebas dari kebohongan. Bebas dari air mata. Bebas dari belenggu cinta palsu. Dan kebebasan ini, lebih manis daripada balas dendam apapun. Aku tersenyum pada diriku sendiri. Akhirnya, aku pulang. Bukan ke rumah Arman, tapi ke rumahku sendiri, hatiku.